Di antara samudera biru yang begitu luas, terhampar suatu pulau, yaitu Kalimantan. Pulau yang dulu bernapas untuk dunia. Udara yang segar dari mahkota pepohonan tinggi menggema irama alam yang tak pernah usai. Bumi merah menyambut setiap tetes hujan, menumbuhkan kehidupan dalam warna yang beragam. Letaknya terbentang luas di ujung barat daya Nusantara, sebuah hamparan daratan yang dulu tertutup hijau pekat, di mana sungai-sungai besar seperti nadi yang berdenyut. Hutan hujan tropis yang menjulang tinggi ke langit, tempat di mana waktu berjalan dengan irama yang berbeda. Meranti, ulin, dan keruing yang kokoh berdiri sebagai penjaga zaman. Tanaman liar yang tumbuh di antara rerimbunan lebat, akar tunggang yang menjerat tanah sebagai janji untuk tetap hidup. Dan bunga bangkai yang meskipun bernama demikian menjadi bagian dari harmoni alam. Orang utan, Kalimantan, sang pemimpin pohon yang berpikir dan bermain di antara ranting dengan mata penuh kebijaksanaan yang menyaksikan perubahan zaman, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Si kucing dahan yang cantik, makhluk dengan belang unik seperti pola awan di tubuhnya, pemangsa tangguh yang melompat dengan gesit antara pepohonan, seakan resah dengan keadaan. Badak bercula satu Kalimantan, makhluk langka dengan cula panjangnya, mencari sumber air dan makanan di tengah hamparan hutan, seolah tahu ini yang terakhir kalinya ia bisa menikmati hutan. Burung enggang Sulawesi yang juga hidup di Kalimantan. Suara nyanyiannya menjadi pembatas wilayah. Bulu merah hitamnya mencolok seperti mahkota yang sibuk bernyanyi seolah hari buruk takkan terjadi. Dan bekantan, sang kera berhidung panjang, menggantung seperti tongkat rasa, bermain dan bergembira di tepian sungai yang jernih, tapi juga merasakan firasat buruk yang akan segera menimpanya. Hingga kemudian datanglah hembusan angin yang berbeda. Suara mesin menggantikan nyanyian burung dan gemericik air. Penebangan liar yang tak terkendali, gergaji dan buldoser menghancurkan apa yang ada. Pohon-pohon tua yang telah berdiri ratusan tahun tumbang dalam sekejap. Penggundulan hutan secara masif membuka hamparan daratan merah. Tempat yang dulu penuh kehidupan, kini kosong dan sunyi.
bukan lagi mahkota hijau yang menjulang, melainkan deretan pohon sawit yang rapi dan sama rata. Sama-sama pohon, kata beliau, tapi menurut saya sangat berbeda. Berbeda fungsinya. Hutan alami yang kaya akan ragam kehidupan, berbeda dengan lahan monokultur yang hanya mengenal satu tujuan: hasil dan keuntungan. Hutan yang runtuh membuat rumah para penghuninya tak berdasar. Hewan-hewan yang dulu bersembunyi di antara rerimbunan kini terpaksa turun ke pemukiman. Orangutan mencari makanan di kebun rakyat, sedangkan si kucing dahan menghilang di tepi hutan yang kini menyempit. Badak berjalan di tepi jalan raya. Bekantan berbondong-bondong mencari sumber air yang tersisa. Mereka bukan musuh, tapi korban dari kehilangan tempat tinggal mereka sendiri. Tak hanya itu, banyak oknum masyarakat yang ikut terjerumus dalam pembabatan hutan, terpaksa oleh tuntutan hidup atau godaan keuntungan yang datang begitu mudah. Sedangkan rakyat kebanyakan hanya bisa menatap dengan pikiran penuh kebingungan, tidak punya kekuatan untuk menghentikan laju perubahan yang melampaui kendali mereka. Ketika tanah yang sudah tak punya pegangan akar pohon, hujan deras membawa longsor yang memakan desa dan nyawa. Banjir meluapkan diri karena sungai-sungai tersumbat oleh puing kayu. Asap dari kebakaran hutan menyelimuti langit hingga bulan tak terlihat. Maka muncul pertanyaan yang menusuk hati. Mau siapa yang akan disalahkan? Apakah oknum yang menebang liar atau perusahaan yang mengejar keuntungan semata? Apakah rakyat yang terpaksa ikut andil atau sistem yang tak mampu mengatur dengan baik? Tidak ada satu pihak yang bisa ditunjuk sebagai satu-satunya pelaku. Namun yang jelas, korban adalah alam dan rakyat yang tinggal di atasnya. Kalimantan yang dulu bernapas untuk dunia, kini terengah-engah mencari udara bersih. Namun di tengah lautan kesusahan, masih ada titik cahaya yang menyala. Harapan bahwa suatu hari nanti, kita bisa memperbaiki apa yang telah rusak, membangun kembali hutan yang hilang, memberikan tempat tinggal bagi para penghuni alam, dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan menghancurkannya. Pulau yang dulu jadi paru-paru dunia, pantas untuk kembali menjadi tempat di mana kehidupan bisa berkembang lagi. Dengan pohon-pohon yang bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk jiwa dan masa depan kita semua.